Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Pendeta Muda Stephen Situmorang. Dengan bertemu di konten ini, kita akan belajar bersama-sama dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Mengobarkan Perdamaian. Mengobarkan Perdamaian. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat dengan cermat dan hikmat daripada surga dapat memahami dengan baik pelajaran sekolah sahabat kami. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Baiklah, kita belajar pada saat ini adalah mengobarkan perdamaian. Apabila kita belajar dalam pelajaran sekolah sahabat kita akan sadari bahwa mengobarkan ini seringkali diidentikan dengan perang. Kobarkanlah perang, atau memberikan semangat, mari berperang. Tetapi pelajaran sekolah sahabat kita bukanlah membahas mengenai peperangan, tetapi perdamaian. Dan bagaimana cara-cara supaya memperoleh perdamaian atau menyatakan perdamaian kepada setiap orang. Cara yang paling ditekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini adalah dengan senjata iman atau senjata rohani. Kita lihat di sini bahwa perlengkapan senjata ini disebutkan dipakai oleh tentara. Pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan di sini bahwa perlengkapan senjata ini dipakai oleh tentara. Dalam artian tentara ini adalah pasukan. Dalam artian lain bahwa supaya kita dapat melawan si iblis atau si jahat dengan segala penguasa-penguasa dan pemerintahan, kita harus saling bersatu. Kita tidak bisa untuk mengalahkan pangeran kegelapan dengan kuasa kita, dengan kemampuan kita. Oleh sebab itu harus ada persatuan di dalam gereja, harus ada kerjasama. Jangan kerja sendiri-sendiri, harus saling menguatkan, harus saling membantu. Begitu pula dalam pelajaran sekolah sahabat kita lihat di sini bahwa seluruh pasukan harus menggunakan perlengkapan yang sama. Perlengkapan yang sama. Ada ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran ini harus dipakai oleh umat Tuhan. Apabila ikat pinggang zaman dahulu untuk peperangan digunakan untuk mengikat perlengkapan senjata-senjata, pedang ditaruh di situ dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita lihat di sini bahwa ikat pinggang harus dipakai, yaitu ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Dan kebenaran ini kita harus sadari bahwa inilah yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus sadari, jangan sampai kebenaran itu ada dalam diri kita sendiri. Tetapi kebenaran itu adalah karunia daripada Tuhan. Sehingga kita bisa pakai dengan baik. Begitu pula kita disuruh untuk memakai baju zirah, keadilan. Apabila kita lihat dalam film-film perang kolosal zaman dahulu di Eropa sana, maka baju zirah itu sangatlah melindungi seluruh tubuh, dan keadilanlah yang boleh melindungi gereja kita. Dan dari mana kita dapat keadilan? Sudah barang tentu adalah daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kepada kita perlindungan. Perlindungan untuk melawan si jahat. Itu yang harus kita garis bawahi. Selanjutnya kita juga disuruh untuk memakai sebuah kasut. Kasut kerelaan untuk menginjil. Bagaimana kita untuk menginjil? Harus dengan
dengan kasih ini. Harus kita sadari dengan baik bahwa kita semua harus rela untuk menginjil. Dan Injil kita ketahui adalah kabar baik. Nah, peperangan yang terjadi sering sekali bukanlah kabar baik, tetapi kabar buruk. Sebagai anggota gereja, yang harus kita garis bawahi di sini adalah bahwa jangan sampai kita sebagai anggota atau umat Tuhan malah sering mengumbar-umbar atau mengatakan kabar-kabar buruk, tetapi kita harus kabar baik. Dan ini berkaitan dengan damai, pembawa damai. Tuhan dengan segala kebaikannya, dengan segala pengorbanan yang telah dilakukannya, yang akan memperdamaikan kita, Yesus Kristus, itulah yang harus menjadi inti daripada penginjilan kita. Damai, damai, jangan ada peperangan. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa ada perisai. Perisai adalah iman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah barang tentu punya iman. Punya iman kepada Yesus Kristus. Punya iman bahwa dialah yang akan menyelamatkan kita. Iman diibaratkan dengan perisai yang sudah barang tentu adalah melindungi daripada panah si jahat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, supaya kita dapat menangkal serangan api, panah api daripada si jahat, kita harus punya iman. Seberapa besarkah iman kita? Ya Tuhan tentu tanya sebesar biji sesawi saja. Tapi kita harus punya iman ini. Kepercayaan kita kepada Tuhan haruslah menjadi dasar, sehingga serangan-serangan daripada si jahat itu tidak bisa mengganggu kita, bahkan mengalahkan kita. Iman, harus punya iman. Begitu pula ada ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan. Kalau misalnya dalam peperangan pula, kalau sekarang ini pakainya adalah helm ya, untuk mencegah apabila ada yang menembak daripada jauh, tidak akan terkena kepada kepalanya, sehingga tidak mati. Ketopong keselamatan ini pula lah yang menyelamatkan kita. Keselamatan yang daripada Kristus. Dan ketopong keselamatan ini adalah melindungi daripada apa? Daripada si jahat. Daripada si jahat. Dari leher ke atas dilindungi oleh ketopong keselamatan daripada Kristuslah yang melindungi dan menyelamatkan kita. Dengan pengorbanannya lah yang menyelamatkan kita. Selanjutnya juga kita belajar di sini ada pedang. Pedang yang dimaksud di sini bukanlah pedang ya samurai atau misalnya pedang bermata dua, tetapi pedang yang dimaksud di sini adalah pedang roh. Pedang roh yang adalah firman Tuhan. Bukan disuruh kita untuk menusuk orang, tetapi kita disuruh untuk menyatakan kepada orang, yaitu janji-janji Tuhan. Inilah yang harus kita ungkapkan. Bagaimana caranya supaya kita mengobarkan perdamaian ini? Harus menggunakan senjata ini. Kita harus memiliki kebenaran dahulu yang daripada Tuhan. Kita harus adil. Kita juga harus rela untuk menginjil. Dan juga kita harus punya iman. Supaya kita kobarkan perdamaian itu ya dengan iman kita. Kita juga harus kobarkan dengan meyakini bahwa kita sudah selamat dahulu. Dan bagaimana supaya perdamaian itu ada? Gunakanlah firman Tuhan. Perdamaian akan muncul apabila ada firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang mungkin juga dilakukan oleh para tentara pada zaman ini, sebelum berperang, ada doa yang dilantunkan. Ada doa yang diucapkan kepada Tuhan. Begitu pula pada saat kita ingin berperang melawan si jahat, untuk mengobarkan perdamaian, harus ada doa. Doa adalah hal yang utama. Berbeda dengan senjata-senjata lain.
Tapi doa ini bukanlah dianggap sebagai senjata, tapi doa menolong kita untuk berani, menolong kita untuk kuat, menolong kita untuk datang kepada Tuhan. Inilah pentingnya doa. Sudahkah kita berdoa hari ini? Supaya kita boleh mengobarkan perdamaian. Efesus 6 ayat 20 mengatakan seperti ini. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18 berkata seperti ini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Inilah yang harus kita lakukan. Berdoa tak putus-putusnya. Sekarang pun si jahat bersama para malaikatnya sedang menyerang saudara, sedang menyerang saya. Oleh sebab itu harus ada hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Hubungan yang terus-menerus. Doakan rekan saudara, doakan ketua jemaat saudara, doakan anggota jemaat yang lain, diakon saudara, supaya semuanya boleh menang melawan si jahat. Doakan pendeta saudara juga supaya bisa mengalahkan si jahat. Oleh sebab itu kita perlu bukan hanya untuk mempersiapkan diri kita masing-masing, tetapi kita harus bersama-sama, bersatu, bekerja sama. Inilah yang pelajaran sekolah sahabat kita sampaikan, bahwa tentara Kristus itu saling bergandengan, saling menguatkan supaya tidak bisa dikalahkan oleh si jahat. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena pelajaran sekolah sahabat telah kami pelajari. Kami mohon ya Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan daripada surga, sehingga kami boleh memahami dengan baik bagaimana mempraktikkan yang telah Engkau berikan. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari Sabat ini. Amin.